Selama 2025 kemarin kita lihat BI cukup agresif Bu menurunkan BI rate. Kedepannya mungkin seberapa besar ruang adjustment yang ada di BI rate mungkin di 2026 ini, mengingat juga tadi Ibu sempat sampaikan Bapak Donald Trump mengganti Gubernur The Fed menjadi Kevin Warsh, dan mungkin juga kita memiliki policy projection dari kebijakan suku bunga Bank Sentral sedunia ini juga mungkin akan berbeda di bawah rezimnya Bapak Kevin Warsh ini dibandingkan Jerome Powell. Adakah antisipasi yang akan dilakukan BI mungkin selama 2026 ini khusus mengenai suku bunga? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Safrina. Tentunya kalau kita bicara suku bunga itu kan banyak faktor yang mempengaruhi ya. Ada dari global yang tadi saya juga sampaikan, kalau di global suku bunga globalnya tetap berada pada posisi tinggi, tentu itu akan mengurangi keluasaan negara lain ya, bukan hanya Indonesia. Terganggu stabilitasnya. Jadi itu dari faktor dari luar. Kemudian dari domestik pun juga kita melihat juga. Kalau misalnya kita turunkan suku bunga, apakah ini transmisinya sudah jalan gitu. Karena kan sebenarnya kita nurun suku bunga apa? Seperti yang disampaikan Pak Yuda, kami di moneter ini kan memang sangat concern dengan likuiditas dan dengan suku bunga. Nah kita kan ingin likuiditas bertambah supaya ekonominya bergerak gitu kan. Jadi kalau kita lihat baik itu base money, M0 yang sudah tumbuh double digit 11%-an lebih. Kemudian juga kita lihat money supply untuk M2 juga numbuh tinggi. Kemudian kita lihat juga bank-bank juga mereka mempunyai likuiditas yang cukup banyak. Jadi artinya termasuk kebijakan kami untuk makroprudensial, ini dulu di tempatnya Pak Yuda ini. Jadi concern Pak Yuda tadi likuiditas emang benar, tapi Bank Indonesia kan tidak bisa hanya menggunakan suku bunga. Jadi Bank Indonesia menggunakan untuk nambah likuiditas apa? Oh kita punya yang namanya kebijakan makroprudensial. Jadi di zaman Pak Yuda itu di 2025 kemarin, kalau kita lihat GWM Bank itu sebenarnya 9% ya, by aturan kita 9%. Tapi dalam kenyataannya efektifnya itu tinggal 3,5%. Kenapa? Karena 5,5%-nya itu dana yang mestinya ditaruh di BI kita kembalikan ke perbankan. Sehingga bank tuh seolah punya tambahan dana sampai sampai tambahan dana 388 triliun. Nah itu adalah untuk bank supaya dia punya likuiditas sehingga dia bisa menyalurkan. Nah, jadi itu kami lakukan untuk menambah likuiditas. Nah sementara kalau kita bicara suku bunga, tentunya kan kita berharap kalau suku bunga turun, cost of fund pasti kan turun. Tadi yang diharapkan oleh Pak Yuda. Nah tapi apa yang terjadi di kita, di ekonomi kita saat ini adalah Bank Indonesia sepanjang 2025 kami sudah menurunkan 125 basis point ya untuk BI rate kami. 125 basis point. Tapi ternyata transmisi itu hanya terjadi di pasar uang dan di pasar obligasi. Ya, di mana yieldnya obligasi sempat turun ke level 6,0% bahkan sempat di bawah 5,99% untuk yang 10 tahun. Walaupun sekarang sudah mulai agak naik, tapi at least dia turun dari level 7%-an sampai ke level 6%-an. Jadi transmisi itu jalan. Kemudian di pasar uang juga sama jalan. Jadi sekarang pasar uang juga berada di level sekitar 4,75%, jadi mendekati BI rate kami. Nah tapi memang tadi yang disampaikan oleh Pak Anggito, transmisi ke perbankan itu masih lambat. Ya, jadi tadi kan disampaikan ini lending rate kok belum turun-turun ya. Oh berarti ini ada masalah di banknya, ada yang mampet di mana. Ya kami tentunya berharap nanti ini menjadi juga satu masukan buat tim bottleneckingnya di tempatnya keuangan. Karena sebenarnya liquidity ada, bank liquidity punya, ya karena kita juga melihat bank ada SBN, ada mungkin SRBI dan sebagainya. Tapi kredit itu walaupun Desember kita sudah melihat perbalikan ya, turning point lagi kita lihat. Di mana kredit Desember itu tumbuh di atas 9%, which is ini good. Ya, tinggal nanti kita terus mempertahankan dan menjaga sustainability dari pertumbuhan kredit itu. Nah sekarang kalau Safrina nanya, BI masih punya ruang nggak untuk turunkan suku bunga? Adjustment.
Ada, dan itu sebenarnya data dependent kan. Kita lihat pertama, BI ini kalau tadi Pak Yuda menyampaikan kalau fiskal, dia ini fungsinya atau mandatnya dua, pertumbuhan dan pemerataan. Fungsi fiskal, pertumbuhan dan pemerataan. Di BI kami dua, jadi ada pertumbuhan dan stabilisasi atau stabilisasi dan pertumbuhan. Ya karena sesuai mandat kami dalam Undang-Undang P2SK yang baru, yang berlaku sekarang, stabilitas tuh rupiah, sistem keuangan, sistem pembayaran, bawahnya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Artinya kita punya mandat juga untuk mendorong pertumbuhan. Tapi nggak mungkin semuanya hanya dibebankan pada si suku bunga itu, kebijakan moneter kami. Kami yang tadi sampaikan makroprudensial ada. Kemudian kita punya SP. Dengan inovasi yang dilakukan di SP, velocity dari SP itu peningkatannya luar biasa pesat. Ya, berkali-kali lipat kalau kita bandingkan 5 tahun yang lalu. Artinya perputaran uang berlangsung dengan cepat sehingga ekonomi activity itu sebenarnya tumbuh. Gitu. Nah tinggal sekarang karena ekonomi kita ini memang masih bergerak di bawah level potensialnya dia. Jadi pergerakan ekonomi ini belum mendorong terjadinya inflasi yang berlebihan. Kecuali tadi sampaikan faktor emas. Ya. Jadi kalau juga Januari kita lihat detail, inflasi kita memang 3,5%. Tapi penyebabnya itu sebenarnya adalah pertama memang ada dampak dari emas itu karena emas menjadi bagian dari inflasi inti. Sama ada administered price yang dia kan inflasi itu ada dibagi komponen kan, ada yang volatile food, administered price yaitu harga yang diatur pemerintah dan ada yang inti. Inti itu adalah aktivitas yang benar-benar real ekonomi. Itu masih relatif rendah 2,5 itu pun pakai emas. Kalau dikeluarkan emas pasti di bawah itu. Nah yang administered price itu memang agak naik karena memang kalau kita lihat tahun lalu 2 bulan pertama ada subsidi listrik yang diberikan oleh pemerintah. Nah ini kan sudah tidak sehingga base-nya di bawah otomatis year on year kelihatan naik. Tapi tentunya kita lihat nanti 2-3 bulan ke depan administered price ini akan normal kembali apalagi pemerintah mau menurunkan harga tiket untuk liburan Ramadan dan sebagainya. Nah jadi poinnya adalah kalau memang kondisinya sudah memungkinkan dengan inflasi yang rendah, stabilitas di domestik khususnya yang di rupiah kita itu juga sudah lebih manageable, ya kenapa tidak? Karena kami masih melihat room itu masih ada gitu. Ya, tapi sebelum itu kita lihat dengan yakin, tentu yang akan kami optimalkan adalah kebijakan-kebijakan kami lainnya, apakah itu makroprudensial, kemudian pendalaman pasar keuangan dalam rangka untuk pembiayaan, atau juga sistem pembayaran yang terus kami lakukan inovasi. Mungkin itu.